Ya, selamat pagi guys. Kembali lagi di sini bersama kita supir jalanan Jerman. Jadi hari ini hari Sabtu ya. Seperti biasa kerja tanpa akhir. Jadi aku sudah selesai tadi bekerja guys ya. Sudah selesai laden. Aku hari ini ada 5 filiale, 5 customer ya. 5 cabang supermarket. Aku sudah kerjakan semuanya, aku sedang di parkiran. Tadi barusan tidur sebentar ya. Sekarang jam tengah 9 ya, setengah 9 pagi. Tadi kayaknya aku udah tidur tadi 1 jaman kayaknya. Jadi kadang aku tidur di truk guys ya. Kalau masih ada waktu ya, dan aku ngantuk ya aku tidur aja di jalan gitu loh, daripada kenapa-napa. Karena tidur itu penting ya. Jadi aku akan pulang. Sudah agak fit dikit. Tadi lelah sekali aku rasa. Perjalanan sekitar 1 jam kurang lah kayaknya ya. Seperti biasa, apa yang mampu aku rekam. Jadi di hari Sabtu gini sebenarnya aku harus ke Worms lagi guys ya, ke gudang utama, tapi ngulangi kunci maksudku. Tapi ya udahlah, aku bawa mobil pribadi aja lah ke sana, sekalian jalan-jalan guys. Karena buang waktu sekali. Pulang balik dia sampai 1,5 jam. 1 jam 20 menit lah. Malas. Bawa mobil pribadi aja lah. Tanggung sendiri minyak. Jadi hari ini agak berbeda ya. Aku pakai mobil yang lain ya. Aku pakai truk yang lain. Ini truk 125. Kapan-kapan aku review ya. Karena kotor sekali, belum dibersihkan. Nah, kenapa aku pakai truk ini? Itu karena mobil kami ditarik guys ya. Mobil yang biasa aku pakai itu ditarik dikarenakan ada berita duka, yaitu teman kami supir dari Jakarta guys kecelakaan guys ya. Ya untungnya dia nggak kenapa-napa lah dan tidak ada korban. Tapi truk yang dibawa itu rusak total guys. Rusak total. Tidak bisa dipakai lagi. Nah, truk yang aku biasa pakai kan itu lebih berkekuatan guys ya. Dia bisa mampu menarik 40 ton, lebih bertenaga ya kalau dia mengangkat 40 ton. Sementara truk ini nggak terlalu kuat dia narik 40 ton guys. Yang aku bawa sekarang ini truk ersatz, biasanya digunakan truk pengganti lah, truk cadangan. Kalau ada kenapa-napa ya ini diganti pakai ini kaminya. Kayaknya aku udah pernah review lah ini truk, tapi nggak banyak sih ya. Kawan-kawan aku review lah guys ya. Jadi 2 hari yang lalu guys, aku agak cerita sedikit, biasa ngebacot ya, sembari ditemani perjalanan pulangku, aku ngebacot sedikit. Jadi 2 hari yang lalu, dalam minggu ini, teman kita kecelakaan guys ya. Karena ya hal biasa yang terjadi lah pada supir. Aku rasa semua supir mengalaminya lah. Apalagi di Indonesia ya, terutama di Indonesia sering kejadian ngantuk, ketiduran di jalan, Skundeslaven istilahnya, tertidur sebentar ya. Pada akhirnya nggak sempat ngerem mungkin ketika terbangun melihat ada tumpukan kendaraan di depan, macet mungkin ya kan, akhirnya ditabrak kan. Nah, di Indonesia juga sering terjadi kayak gitu ya, kelelahan akhirnya kecelakaan. Nah, truknya sudah inilah, rusak lah. Bos kami bilang truk itu nggak bisa digunakan lagi karena memperbaikinya mungkin jauh lebih mahal dan makan waktu dibandingkan dijual kan. Dibeli yang baru maksudku. Nah, untuk itu guys ya, untuk
teman-teman supir lah, sahabat aspal sekalian tadi manapun berada. Kalau kita capek ya istirahat aja guys ya, jangan dipaksa. Aku pun tadi barusan ini ya, tidur aku. Karena tadi aku sudah selesai jam 7 ya. Jam 7 selesai, kalau aku pulang ya jam 8. Aku rasa, aduh, gak tahan aku pikirku. Aku tidur aja lah dulu sejam. Masih ngantuk tetap, cuma jauh lebih baik lah dibandingkan aku nggak ini ya, aku nggak tidur tadi. Karena aku tadi malam itu mulai jam 10, setengah 11 malam guys ya, berkendara ke supermarket yang lain. Ini udah hampir 10 jam kerjaku, hampir 11 jam. Nah, aku merasa capek ya, aku tidurlah daripada ini kejadian hal-hal yang tidak diinginkan kan. Apalagi aku ini kan malam-malam mulainya. Ya itu keberuntungan lah, sangat keberuntungan sekali lah. Apalagi temanku ini ya nabrak bus ya. Untungnya sewanya nggak ada dan korbannya cuma inilah luka ringan lah, nabrak bus dan nabrak ini ya mobil kecil ya. Ya untung lah. Jadi kalau di Jerman guys, aku pernah ceritakan juga, kalau di Jerman jika ada kecelakaan di jalan, kita nggak boleh memfoto ya, memfoto korban ya. Apalagi kalau ada korbannya ya, ditangkap polisi kita, denda lah gitu. Jadi bukan kayak di negara kita guys ya, ada kecelakaan, orang videokan, apalagi ada mayat, meninggal nih korbannya, videokan, difoto. Nah, kadang miris juga. Kalau dipikir-pikir benar juga orang ini ya, ngapain juga divideokan orang yang kecelakaan? Apakah kita share ke Facebook atau ke Instagram supaya banyak nge-like? Itu kata polisi. Mau ngapain kamu videokan mayat? Gitu. Videokan korban ya, memfoto korban maksudnya ya. Kenapa kau foto mayatnya? Mau kau share ke Facebook ya, supaya banyak like kamu, supaya banyak mengkomen kamu, katanya gitu. Adalah potongan-potongan video, mungkin teman-teman bisa cari lah atau search di YouTube ya, bahwasanya dilarang memvideokan korban di sini. Mau kamu sebar ya ke grup WhatsApp, mau kau kasih sama keluargamu bahwasanya ada mayat di jalan, itu apa kan? Jadi kena denda misalnya kalau ketahuan ya. Come on, I'll show you something. Come on. You wanna see the deaf people? Deaf people? Pictures? Come on. Where he is lying? You want to see him? You want to see him? Yes. No, you don't want to see him? Why do you make pictures? If you want, you can say hello to him. You want? So now you have to pay 128 euro and 50 cents for making pictures here from the accident. Shame on you. Ya itulah salah satu sikap yang aku rasa baik lah, patut dicontoh ya untuk negara ini ya. Supaya juga kita videokan korban yang ini yang sedang kemalangan. Tapi kalau kondisi lalu lintas atau mobil yang rusak atau yang hancur, gimana parahnya kecelakaan itu, aku rasa di video pun ada, di berita ada, di foto ada. Itu mungkin hal yang disebarluaskan di media ya. Tapi kalau korbannya enggak. Jadi guys, tetaplah hati-hati berkendara guys. Jadi sudah dua mobil dirusakinya teman kita ini. Aduh. Dia karena sering main game, dia seringan ini begadang main game. Akhirnya meskipun dia selamat kan.
Tapi meskipun demikian, ini ya bukan artinya oh dipecat kamu, bukan ya, itu tetap inilah ada perlindungan lah untuk orang yang mengalami musibah kecelakaan di jalan, walaupun sampai truknya rusak. Itu biasanya dapat asuransi, tapi aku nggak tahu apakah alasan kenapa dia kecelakaan itu mempengaruhi dia dapat asuransi atau tidak ya. Meskipun dapat asuransi, tetap ada konsekuensi terhadap pelaku kecelakaan biasanya guys ya. Contohnya dia ikut membayar sekian euro, 100 euro atau berapa kali ya, dan itu biasanya kena punkte guys. Aku pernah ada sebutkan di YouTube sebelumnya berapa punkte atau poin yang maksimal yang bisa dimiliki oleh seorang supir guys ya, sebelum SIM dia itu dicabut. Kecelakaan gitu kan supirnya kena poin guys ya, dan pemilik perusahaan kena poin juga. Nah itu hebatnya di Jerman ini, pemilik perusahaan pun harus ikut bertanggung jawab juga. Kalau di Indonesia aku nggak tahu ya, kalau misalnya kecelakaan lah nih, supir bus nabrak sesuatu, mungkin yang kena denda atau kena masalah si supir itu ya, kamu salah nabrak ini bla bla bla. Kita nggak ada poinnya di Indonesia ya, akhirnya dia yang bertanggung jawab sepenuhnya. Aku nggak tahu apakah benar atau enggak ya, dalam artian bukan biaya ya, kayak bertanggung jawab sepenuhnya kayak gimana ya, susah juga aku menjelaskan guys ya. Kalau di sini misalnya gini nih guys ya, kecelakaanku ini menyebabkan kemacetan lah. Kecelakaan oke lah nggak parah, tapi macet panjang, aku kena poin misalnya 3. Karena salahku kena poin aku 3. Poin maksimal kan 8 sebelum SIM dicabut. Secara otomatis pemilik perusahaan per ladder namanya, dia kena poin juga guys, otomatis kena poin juga 3. Nah pastilah bosnya marah kan, artinya itu membuat bosnya juga harus ikut memperhatikan pegawainya. Misalnya kayak aku nih pernah kena kamera guys ya, terlalu mepet sama truk. Nah aku nggak sadar ada kamera guys, jadi jarakku sama truk lain itu di jalan tol cuma 30 meter, 35 meter, padahal maksimal kan minimal kan harus 50 meter guys ya. Seberapa kencang pun kita, jarak kita terhadap truk itu harus 50 meter. Nah aku waktu itu 35 meter guys, dan aku nggak sadar ada kamera di jembatan tersembunyi dibuat ya. Cekrek, kena denda, aku kena denda plus kena poin guys ya. Nah kena poin 1, poinnya kecil memang. Nah bosnya pun secara otomatis kena poin 1 guys ya. Bosnya dapat poin 1 juga, aku dapat poin 1. Karena salah aku dapat poin 1, bosku pun dapat poin 1 guys. Misalnya nih besoknya dilihat, oh, aku dapat poin 1, William pelakunya ya, aku dimarahi gitu. Dan bosku selalu bilang, aku nggak masalah poinmu berapa katanya, masalahnya poinku kena juga. Itu biasanya nasihat-nasihatnya lah gitu. SIMmu dicabut, SIMku jadi ikut juga dicabut kayak gitu, padahal aku nggak melakukan apa-apa kata bosku. Misalnya kayak ban yang botak, dilihat polisi, katakan banku ada 6 botak nih, nggak mau gue ganti, dilihat polisi gini, wop, 1 ban 1 poin, 6 bannya 6 poin, bosku pun jadi kena 6 poin. Nah itu yang membuat pada akhirnya bosku pun secara, atau pemilik perusahaan secara nggak mau harus ikut juga memperhatikan kondisi truk guys ya, kondisi kendaraan yang kita pakai. Sistem berkaitan lah semua. Jadi begitu guys, itu sistem lalu lintas di peraturan lalu lintas di Jerman ini. Muatan, masalah muatan juga ya, bukan sembarangan nih muatan. Senak jidat aja bawa misalnya truk 7,5 ton dibawa sampai 15 ton, atau odol ya kita bilang, di Indonesia truk odol lah. Nah aku kena poin, kena denda, bosku juga kena poin dan kena denda guys. Biasanya kayak gitu. Kalau di negara kita kan setinggi mungkin, seberat mungkin di luar kapasitas.
Jadi ada pernah menanya berapa maksimal ke ini guys ya. Jadi ada suatu kali aku melihat video dan ditanya, karena ditanya jadi melihat video ini gitu loh. Ada truk yang bawa 100 ton katanya. Waduh, aku nggak tahu betul nggak itu guys ya, bisa bawa truk di Indonesia bawa muatan 100 ton. Hebat juga truk ini gitu. Kalau truk di Jerman ini guys, terutama ini ya, dan truk yang aku bawa sebelumnya juga, batas maksimal di Jerman ini truk itu ya cuma 40 ton maksimalnya bisa dibawa. Ini bisa bawa 40 ton juga maksimal. Kombinasi bisa bawa 44 ton. Kombinasi itu artinya kalau barang itu apa ya, gimana kok, ditransportasikan lewat laut atau kereta api gitu loh. Misalnya nih ada kontainer lewat laut atau lewat pelabuhan aku ambil, nah itu 44 ton bisa. Itu artinya kombinasi guys ya, setengah dari jalan, setengah dari laut atau lewat kereta api. Itu kombinasi, setelah kombinasi bisa 44 ton. Kalaupun ada muatan yang melebihi dari 44 ton atau 40 ton ya, itu biasanya dipisah guys ya, bagiannya dipisah. Nah pada akhirnya, wah si kawan ini sorry terpotong guys, ada orang bodoh dia. Jadi kalau ketabrak ini guys, salah dia sebenarnya ya. Nah kembali ke topik guys ya, kombinasi itu tadi aku bilang 44 ton. Jika ada barang yang melebihi dari 40 ton, bisa itu dipisah guys ya. Bagian satu dibawa truk yang lain, satu lagi dibawa truk yang lain. Jadi totalnya misalnya 80 ton atau 100 ton ya, nah itu 3 truk lah istilahnya. Jadi 3 truk lah yang bawa. Bagian ini dibawa ini, bagian ini dibawa itu, bagian yang lain dibawa yang lain juga. Kalau ada truk di Indonesia bisa bawa 100 ton, hebat juga ininya guys, bodinya itu bisa tahan dia ya. Karena kami hitungannya akse guys ya, akse itu asnya, satu as itu bisa ngangkat 8 ton dia. Jadi kalau aku nih ada 4 as nih, 4 kali 8 itu 32 ton. Kecuali dia ada Zwillinge-Reifen. Apa Zwillinge-Reifen ini? Bannya 2. Karena ada akse yang bannya 4, yang lain kan akse bannya 2. Alah, si kawan lainnya dia langsung belok. Sebenarnya aku nggak bisa nyalip di sini guys ya, truk nggak bisa nyalip di jalan-jalan kayak gini. Tapi ya udahlah, salah dia juga guys, hakku diambil. Tadi aku bilang kalau ada apa, kembali ke topik guys ya, kalau ada aksenya bannya 4, jadi dia ini lebih, berapa lebihnya lupa aku, jadi 10 ton kayaknya. Pokoknya gitulah ya, dia hitungannya akse lah. Nggak tahu aku berapa genaunya. Nah aku kan ada 4 akse nih, yang 4 kali 8 tambah 2 kayaknya ya. Berapa itu? 34 ton lah bisa aku bawa. Mobil yang ditabrak ini kan, yang kecelakaan ini kan ada 3 akse nih, sulunya masih truk mesinnya 3 akse. Ada 1 akse yang Zwillinge-Reifen, hitung mas sendiri guys, 6 akse lah, hitung mas sendiri berapa ton yang bisa dibawa. Jadi aku nggak tahu apakah benaran itu 100 ton atau mungkin nggak 100 ton, atau total dari beberapa truk yang bawa muatan 100 ton. Nah itu nggak tahu guys ya. Aku pernah lihat video itu karena agak inilah, bahan pembicaraan di kalangan pecinta otomotif.
Aku berbagi apa yang aku tahu aja guys ya. Mungkin kalau aku salah ya aku pun nggak tahu juga nya. Aku bicara berdasarkan apa yang aku lihat dan apa yang aku tahu melalui kondisi di Jerman guys. Yup, aku udah sampai di Bad Kreuznach guys. Bad Kreuznach. Kota ini pernah aku review guys ya. Kosong guys. Bad Kreuznach. Cuma 15 menit 10 menit lah kalau naik mobil kecil lah ya dari rumahku. Kalau naik truk gini ya 15 menit lah. Ini kota metropolitan yang dekat lah sama rumahku ya. Kalau orang-orang Indonesia biasanya kalau yang tinggal di kampung-kampung kayak kami ya, kampung kami ya, Wonsheim gitu, kampungnya Jerman maksudku, main-mainnya ke Bad Kreuznach yang nggak terlalu jauh lah dari Bad Kreuznach ini, pasti ke Bad Kreuznach main-main. Karena banyakan sebenarnya di Bad Kreuznach ini banyakan mall aja. Tapi kan orang Indonesia kan sukanya main-mainnya ke situ kan. Seringannya mainnya ke situ, mall, shopping. Kenapa ya? Yang ke museum jarang, tapi sukanya ke mall, ya lihat handphone, lihat baju. Tapi sedikit yang mau ke museum ya kan. Kastil sedikit yang mau dan sedikit yang tertarik. Padahal di Jerman ini banyak gitu guys ya, kastil, museum. Apa lagi? Wandern, mendaki ya, tempat bersepeda gitu yang banyak di Jerman. Dan itu biasanya orang Jerman suka gituan, orang asli Jerman yang apalagi yang udah tua-tua ya, suka kayak gitu, sukanya yang keluar kena matahari atau melihat museum, melihat sejarah, kastil, atau nongkrong lah, minum kopi di luar gitu. Kalau kita kan walaupun udah tua, udah berumur, misalnya umur 40-50 tahun, masih aja hobinya ke mall, belanja, melihat cuci mata lah. Beda ya. Kalau aku hobinya wandern guys ya, mendaki aku suka. Ke mall aku gak terlalu tertarik, palingan ke ini aja, ke toko elektronik aja suka. Baru menghayal ya kan, menghayal bisa nggak aku beli ini ya, sekalian inilah supaya mengumpulkan motivasi aja, mengumpuli uang. Tapi aku suka yang berbau natur, berbau alam, hutan, wah gitu suka kali. Camping, menjelajah hutan, bertarung dengan singa, wah keren kayak guys. Melawan buaya ya kan, kayak Tarzan. Canda guys ya. Tapi aku suka dengan alam guys. Melihat yang hijau-hijau aku suka. Makanya rumah impianku itu rumah yang banyak tamannya lah. Rumah kecil, tamannya luas, wah itu asik. Karena aku suka kali guys ini guys ya. Waktu muda aku suka sekali baca koran sambil minum kopi di teras rumah. Oleh kalau datang hujan ya kan, wah itu kayak kedamaian yang kurasakan. Secangkir kopi ya kan, baca koran, baca berita, kayak ini aja, enak dia, teduh. Kalau
terlalu sering keramaian gini agak nggak asik. Tapi sekarang jadi supir gini ya kan, sepi terus, bosan juga. Galau hidup ini. Dikasih yang ramai minta sepi, dikasih yang sepi minta ramai. Ada masanya kali guys ya, kalau segala sesuatu yang kelebihan itu atau keseringan itu nggak baik kayaknya. Kayak ini nih, keseringan aku kesepian. Pengennya maunya ramai, ada teman ngomong gitu kan. Dan nanti teman ngomong sini, enaknya sendirinya lagi. Ya inilah balada dalam hidup ini guys, penuh dengan paradoks. So kalah aku ngomong guys ya, paradoks. Paradoks itu kan artinya kesepian di tengah keramaian, segala sesuatu yang berbalikan. Aku gak tahu entah benar atau enggak guys ya, aku udah lupa benar nggak itu majasnya, majas paradoks. Dia kesepian di tengah keramaian. Aku atau SMP kayaknya itulah kayaknya contoh kalimatnya. Nah jadi kayak aku juga pengennya sepi, maunya jadi ramai. Ya bentar lagi aku masuk jalan sempit. Jalan-jalan sempit ini. Ya sekitar 8 km lagi lah dari kantorku ataupun dari rumahku guys. Tapi karena aku udah biasa lewat sini ya biasa aja. Kalau orang pertama-tama kali lewat sini mungkin agak takut, agak khawatir karena jalannya sempit. Tapi aku masih mau pergi lagi ke ini guys ya, ke Worms, ke lager utama, gudang utama untuk ngulangi kunci. Kalau enggak dimarahin nanti aku. Karena hari Minggu malam, bukan hari Minggu malam, hari Minggu sore atau Minggu siang kayaknya ya. Ada supir juga guys yang mengantar bahan makanan ke supermarket, beberapa supermarket ya tertentu ya. Meskipun di Jerman ini dilarang truk itu hari Minggu beroperasi atau hari libur juga beroperasi, tapi mereka dapat surat izin lah. Ada beberapa truk yang jalan dikasih izin. Nah mereka hari Minggu siang atau Minggu pagi berkendara mengantar bahan makanan juga ke supermarket guys. Jadi mereka perlu kunci. Kalau misalnya kuncinya nggak aku kembalikan kan mereka mau pergi nanti ngantar barang, rupanya cabangnya tutupnya hari Minggu. Gimana mereka ngantar sementara kuncinya nggak ada? Nah, aku bisa dimarahi guys ya, dimarahi dan kerjaan mereka nanti jadi dikasih sama aku. Jadi satu kali pernah kejadian gitu guys ya, lupa aku ngulangi kunci guys. Rupanya ada supir yang berangkat Minggu pagi kan, Minggu siang dan pagi lah. Akhirnya nggak diantar hari itu guys barang itu. Jadi aku yang harus ngantar barang itu di hari Minggu malam, Minggu subuh lah. Seharusnya aku berangkat jam 1 pagi, ditambahin nih supermarket atau kundeku lah, tambahin 3 lagi. Jadi karena kamu salah mengantar, jadi kamu harus bertanggung jawab katanya. Nah kalau temu jalan-jalan gini guys, ini kita harus waspada ya, harus hati-hati. Kadang orang ini nggak mau nggak ngerti. PKW ini nggak ngerti guys ya. Mereka main gas-gas aja, lihat langsung gas itu. Aku ada kaca dia di sana. Jadi harus kita tunggu karena aku butuh ruang yang besar guys ya, ruang yang besar. Komsak. Nggak ngerti dia. Aku harus ke kiri guys. Nah lihat masuk lagi. Tapi nanti kalau udah sampai ke ujung itu mereka harus mundur. Dilama-lamakan diskonin lagi. Lihat ada lagi. Mereka nggak ini guys, nggak dikeluarkan kepalanya melihat ada nggak truk di sana. Mereka langsung belok aja.
Nah, tadi ya, kalau jumpa aku sama mereka, mereka harus mundur guys. Mudah-mudahan ada satu. Oh, nggak ada pula. Nah, aku harus gini guys ya. Nah, kosong pula guys ya. Kalau ada biasanya mobil di sini dia harus mundur guys. Kalau nggak tabrak. Atau nggak, kalau nggak macet semuanya. Jadi kita harus ini juga sama mobil-mobil ini harus lomba ngambil siapa duluan dapat gitu loh. Dan kebiasaan mereka ini kok, paham kok. Biasanya ya langsung mundur kok mereka. Karena aku nggak bisa mundur guys. Susah dia. Kalau sempat aku mundur lebih parah dibandingkan PKW atau mobil biasa yang mundur. Kalau mereka kan bisa nyelip entah kemana aja. Nah, ke sini ada lubang, ya nyelip aja ke situ. Kalau kita kan nggak bisa. Aku rasa semua supir tahu itu, apalagi yang di Indonesia kalau bawa trailer ya. Paham mereka. Kalau papasan nih sama PKW gini kan, jalan sempit kan, pasti mereka nggak mau mundur. Supir trailer ya. Dan untuk supir-supir PKW lah, orang yang bawa mobil pribadi, ini pelajaran lah untuk kalian. Mantau jumpa siapa tahu jumpa mobil trailer di jalan, kasusnya kayak gini tadi ya, kalian harus mengerti bahwasanya kalian harus mundur. Dia sulit untuk mundur, yang trailernya sulit mundur. Siapa tahu ada penontonku ya, supir punya mobil pribadi atau sering bawa mobil pribadi, kejadian kayak tadi, dia harus ini loh, dia yang harus menyingkir sebenarnya. Nah gini-gini kan sempit jalannya guys. Apalagi samping ini nih ya, batu, gunung. Kadang kita jumpa sama truk juga di depan sana. Jadi harus ngambilnya tipis-tipis dan pelan-pelan kalau jumpa truk ya. Kalau jumpa PKW mah lewatnya. Jalan-jalan inilah, jalan-jalan hutan, jalan-jalan peternakan lah ini. Dan di sini banyak ini guys ya, rusa menyeberang. Aku sudah ada 2 kali kayaknya nabrak rusa. Tapi heran aku, kenapa orang di sini tabraknya rusa nggak diambil ya dan dipanggang gitu, dijadikan makanan kayak. Biar aja di sana. Ah lah, ada sepeda depan sana. Ini lagi yang kita malasi kalau jalan apa ini guys, jalan-jalan desa ini. Banyak orang main sepeda sini guys. Nyalipnya kan susah dia. Tengah lagi sekawan ini. Udah Pak, istirahat di rumah, jangan sering naik sepeda. Lima menit lagi sampai ke rumah. Hari Sabtu gini biasanya sepi jalan ya, karena orang pada tidur, pada bobok di rumah ngorok. Jerman ini gitu guys, di rumah orang kebanyakan. Marahin nggak aku nanti nih, bawa melatrong ini lah, tinggal 50 euro ya katanya. Ganti bos. Aku bawa buah sebenarnya di belakang guys, buah yang harus kuantar ke gudang. Tapi hari Minggu lah aku pulangkan, pikir gue kan, busuk nggak dia ya? Nanti kalau busuk ini disuruh ganti rugi karena nggak pulang kan langsung. Tapi udah 50 euro nya guys ya. Bos yang bayar itu. Bilang aja, lupa bilang. Jauh kali soalnya, gaji pun tak seberapanya. 12 jam kerjanya. Kalau dibandingkan di Indonesia memang tinggi lah.
ini persimpangan jalan. Di sini ada aturannya guys. Rest for links namanya. Dan kita harus sering, kalau dikasih kita lewat guys, kita harus menyapa ya. Makasih ya, bilang gitu. Itu sopan santun lah. Sopan kok santun. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hoppa. Nah, mampus. Gimana coba? Nah, ngerti dia kan guys? Woohoo! Dia nggak mau lihat pula. Dipikirnya Inbanstraße nih. Dan tulis di situ ada Vorfahrt Gewahren, masih aja digasnya. Kalau PKW yang lewat bisa lah langsung nerobos. Masalahnya datang truk, nangis lah. Inilah dia Wonsheim, kampung kesayanganku. Kenapa sayang? Karena aku terpaksa tinggal di sini. Sudah bosan tinggal di sini sebenarnya. Tapi utang melilit. Sorry guys, aku agak gila guys ya. Karena tekanan pekerjaan yang memaksa aku terus bekerja demi anak dan istri. So kali anak dan istri. Apaan sih? Ngarang ayo ngomong guys ya, ngarang. Oh tahe, Senin kerja lagi. Besok Minggu, besoknya Senin. Ah, ya mang. Apalah artinya uang kalau nggak bisa dinikmati, ya nggak? Apalah arti uang kalau kita nggak bisa menikmati hidup? Masalahnya nggak bisa pula melawan. Jangan laku kerja. Gak ada pula supirnya. Heran yang melihat Jenewa ini. Truknya aja banyak. Jadi itu mobil rusaknya guys ya. Sana mobil rusaknya. Nah itu mobilku yang biasa aku kelihatan ya. Itu mobil yang biasa aku pakai. Mana ini? Kirim dulu. Ya sampai disitulah guys. Disitulah dulu perbincangan kita. Perbincangan kita yang singkat dan tak berarti. Aku harus mundur dulu guys ya. Parkirkan mobil supaya gampang besok malam keluarnya. Yo, sampai bertemu lagi di lain kesempatan, kawan-kawanku. Untuk para penonton-penontonku yang rela meluangkan waktu mendengar bacot-bacot yang tak ada artinya ini guys. Jadi tetap memotivasi untuk kalian yang pengen jadi supir di Jerman. Kejar terus B1. Mau 3 tahun kayak gas, selagi aku masih di perusahaan ini guys. Karena aku berencana mau melarikan diri, tapi nggak dalam waktu dekat inilah.
selagi ada orang dalam, akunya ya kan gas terus, karena aku ikut ambil bagian ini guys ya, dalam menentukan kandidat siapa yang layak menempati kursi panasku ini. Lewatnya orang ini. Yuk, sampai jumpa lagi sahabat-sahabatku. Cus, dan selamat berakhir pekan untuk mereka yang menonton video ini di akhir pekan. Bye bye.